Hai, di video sebelumnya kita telah membahas beberapa fenomena yang terjadi di Rusia dan di India, di mana ada seseorang yang mengaku sebagai Tuhan dan memiliki banyak pengikut. Dan di video kali ini, kita akan membahas dua kisah menarik lainnya, di mana ada sebuah sekte di Jepang yang menjadi dalang aksi terorisme yang menelan banyak korban. Kemudian, sempat juga terjadi di Indonesia beberapa tahun silam, yaitu sebuah sekte atau aliran agama baru di mana saat itu cukup membuat sensasi dan menjadi perhatian di kalangan masyarakat Indonesia. Yuk simak pembahasan lengkapnya di video berikut. Tapi, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel Spotty Story agar terus berkembang. Shoko Asahara lahir pada tanggal 2 Maret tahun 1955 di Yatsushiro, Kumamoto, Jepang. Ia berasal dari keluarga miskin. Orang tuanya bekerja sebagai pembuat tatami, yaitu tikar tradisional khas Jepang. Sejak kecil, Shoko Asahara menderita penyakit infantil glaukoma, yaitu sebuah penyakit yang dapat membuat cairan di mata tersumbat sehingga membuat tekanan kepada mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Hal inilah yang akhirnya membuat Shoko Asahara disekolahkan di sekolah berkebutuhan khusus dan ia pun lulus pada tahun 1977. Setelah lulus sekolah, ia mulai menjual obat herbal untuk menghidupi keluarganya. Namun sayangnya, di tahun 1981, ia dinyatakan bersalah atas praktik dan penjualan obat ilegal. Setelah tidak lagi menjual obat-obatan herbal, ia akhirnya pergi ke India untuk belajar meditasi, mempelajari agama kuno, dan belajar yoga. Kemudian, ia mengaku mendapatkan sebuah wahyu di Himalaya. Shoko Asahara mendirikan kelas yoga pada tahun 1984 yang bernama Aum Shinsen no Kai. Kemudian, di tahun 1987 berubah menjadi sebuah organisasi agama yang bernama Aum Shinrikyo, yang berarti kebenaran tertinggi. Ia mencampur ajaran agama Hindu, Buddha, Kristen, hingga beberapa ramalan Nostradamus. Tahun 1989, Aum Shinrikyo disahkan menjadi organisasi agama legal oleh pemerintah Jepang, sehingga mendapat privilege seperti kewajiban membayar pajak yang lebih kecil dan mendapat imunitas hukum sehingga polisi tidak bisa menyentuh organisasi ini kecuali adanya tindakan kriminal. Setelah disahkan, Aum Shinrikyo mendapat banyak tambahan pengikut hingga puluhan ribu orang dan asetnya bertambah hingga mencapai $1 miliar yang didapat dari uang pendaftaran, seminar, buku dan video yang dijual, serta investasi dari beberapa perusahaan. Aum Shinrikyo memiliki 30 cabang di 6 negara, salah satunya Rusia. Ideologi dari Aum Shinrikyo dinamakan The Spirit of Truth, yang mana ada beberapa tingkatan kesadaran yang dapat dicapai oleh pengikutnya. Namun, hanya Shoko Asahara lah yang dapat mencapai level tertinggi yang disebut nirvana. Shoko mengatakan bahwa akan terjadi perang dunia ketiga dan nantinya yang selamat hanyalah pengikut dari Aum Shinrikyo. Shoko Asahara meramalkan perang dunia akan terjadi di tahun 1997 dan Jepang akan diserang oleh Amerika. Namun, ramalan ini berubah menjadi tahun 1996 dan berubah lagi menjadi tahun 1998. Dia meramalkan ekonomi Jepang akan runtuh dan Jepang akan mendapat serangan nuklir dari Amerika, sehingga
nantinya Jepang menjadi tanah kosong yang tidak bisa ditinggali lagi oleh manusia. Sebenarnya, banyak pengikut dari Aum Shinrikyo berlatar belakang pendidikan tinggi dan kaum terpelajar. Mungkin dikarenakan saat itu, ideologi yang dibawanya dinilai cukup progresif dan menarik bagi orang-orang di sana. Shoko membuat agenda besar untuk merealisasikan perang dunia yang ia ramalkan. Salah satu caranya, yakni menebar isu bahwa Amerika sudah sering melakukan penyebaran gas beracun melalui pesawat. Dia juga menebar isu bahwa Jepang akan segera dinuklir oleh Amerika, dan ia bahkan mempercepat ramalan sebelumnya menjadi tahun 1995. Di tahun 1993, para pengikutnya menyemprotkan cairan antraks dari puncak gedung di Tokyo untuk menginfeksi orang-orang, namun upaya ini akhirnya gagal. Kemudian di tanggal 27 Juni tahun 1994, 6 orang anggotanya yang sudah disuntik antidot dan menggunakan masker gas membawa 30 liter gas sarin yang diimpor dari Rusia di dalam sebuah truk yang dilengkapi dengan kipas besar, pemanas, dan pompa. Gas sarin sendiri adalah senyawa berbahaya yang dapat mematikan sistem saraf manusia hingga menyebabkan kematian. Mereka melakukan penyemprotan gas sarin di jam 22.40 malam. Nahasnya, karena saat itu kebetulan sedang musim panas, banyak penduduk yang membuka jendela rumah mereka agar suhu di dalam rumah lebih sejuk. Akibat kejadian itu, diberitakan bahwa korban meninggal saat itu berjumlah 7 orang. 58 orang lainnya masuk rumah sakit, dan 8 orang dikabarkan meninggal 14 tahun kemudian. Selain itu, dikatakan juga bahwa ada 253 korban lainnya yang tidak teridentifikasi. Namun, karena tidak adanya bukti keterlibatan Aum Shinrikyo terkait kejadian ini, mereka akhirnya tidak tersentuh oleh aparat kepolisian. Pada tanggal 20 Maret 1995, Shoko Asahara melakukan aksi puncak untuk mempercepat ramalannya yang tak kunjung terjadi, di mana ia membentuk beberapa grup untuk menyebar ke beberapa jalur kereta bawah tanah Tokyo dengan membawa 2 paket gas sarin yang disimpan di dalam plastik dan dibungkus kertas koran. Lalu kemudian, bungkusan tersebut ditusuk menggunakan ujung payung yang mereka bawa, dan setelah itu mereka turun dari kereta dan cairan tersebut menguap di dalam kereta dan di stasiun, yang menyebabkan 13 orang meninggal seketika dan ribuan orang mengalami cedera. Beberapa hari setelahnya, polisi menggerebek beberapa fasilitas Aum Shinrikyo dan menemukan barang bukti berupa gas sarin yang jumlahnya diperkirakan dapat membunuh jutaan orang. Dikatakan mereka juga memiliki rencana untuk menyerang subway di New York untuk memprovokasi Jepang dan Amerika Serikat. Pada tanggal 16 Mei 1995, polisi mengumumkan bahwa yang bertanggung jawab atas aksi di kereta bawah tanah Jepang adalah Shoko Asahara, dan ia langsung divonis dengan hukuman mati bersama 6 pengikutnya. Shoko Asahara dieksekusi pada 6 Juli 2018 lewat hukuman gantung. Lia Aminuddin, atau yang terlahir dengan nama Syamsuryati Gustaman dan kemudian dikenal sebagai Lia Eden. Lahir pada tanggal 21 Agustus 1947 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia adalah wanita yang mengaku telah mendapat wahyu dari malaikat Jibril untuk mendakwahkan sebuah aliran kepercayaan baru, melanjutkan ajaran 3 agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen,
dan Islam. Dia juga menyatukan ajarannya dengan agama-agama besar lainnya seperti Hindu dan Buddha. Lia Eden mendirikan sebuah jemaat yang disebut Salamullah untuk menyebarluaskan ajarannya. Dia secara kontroversial mengaku sebagai titisan Bunda Maria dan ditugaskan malaikat Jibril untuk mengabarkan kedatangan Yesus Kristus ke muka bumi. Dia juga menubuatkan beberapa ramalan yang sensasional. Menurut Eden, peristiwa ajaibnya yang pertama adalah sewaktu dia melihat sebuah bola bercahaya kuning berputar di udara dan lenyap sewaktu baru saja ada di atas kepalanya. Hal ini terjadi sewaktu dia sedang bersama dengan kakak mertuanya di serambi rumahnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada tahun 1974. Menurutnya lagi, peristiwa ajaib kedua yang telah mengubah prinsip hidupnya terjadi pada malam 27 Oktober 1995, kala dia sedang bersantai. Pada masa itu, dia telah merasakan kehadiran pemimpin rohaninya, Habib Al-Huda, yang kemudian mengakui dirinya sebagai Jibril pada waktu itu. Setelah itu, Lia Eden mengaku menerima bimbingan malaikat Jibril secara terus-menerus sejak tahun 1997. Selama dalam proses bimbingan itu, ia mengatakan bahwa malaikat Jibril menyucikan dan mendidiknya melalui ujian-ujian sehari-hari yang sangat berat, termasuk pengakuan-pengakuan kontroversial yang harus dinyatakannya kepada masyarakat atas perintah Jibril. Proses penyucian itu menurut ia sangat berat dan tak pernah berhenti hingga kemudian Tuhan memberinya nama Lia Eden sebagai pengganti namanya yang lama. Di dalam penyuciannya, ia mengatakan bahwa Tuhan menyatakan Lia Eden sebagai pasangan Jibril, sebagaimana ditulis di dalam kitab-kitab suci. Dan ia mengatakan bahwa dialah yang dinyatakan Tuhan sebagai sosok surgawinya dunia. Selain menganggap dirinya sebagai penyebar wahyu Tuhan melalui perantaraan Jibril, dia juga menganggap dirinya memiliki kemampuan untuk meramalkan kiamat. Pada tahun 1998, Lia menyebut dirinya Mesias yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia. Selain itu, dia juga menyebut dirinya sebagai reinkarnasi Bunda Maria. Lia juga mengatakan bahwa anaknya Ahmad Mukti adalah reinkarnasi Yesus. Pemahaman yang dibawa oleh Lia ini berhasil mendapat kurang lebih 100 penganut pada awal diajarkannya. Penganut agama ini terdiri dari para pakar budaya, golongan cendekiawan, artis musik, drama, dan juga pelajar. Mereka disebut sebagai pengikut Salamullah. Pada bulan Desember 1997, Majelis Ulama Indonesia telah melarang perkumpulan Salamullah karena ajarannya dianggap telah menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam. Kelompok ini lalu membalas balik dengan mengeluarkan Undang-Undang Jibril yang mengutuk MUI karena menganggap MUI berlaku tidak adil dan telah menghakimi mereka dengan sewenang-wenang. Kelompok ini juga terkenal karena serangannya terhadap kepercayaan masyarakat Jawa mengenai mitos Nyi Roro Kidul yang didewakan sebagai Ratu Laut Selatan. Pada tahun 2000, Salamullah diresmikan oleh pengikut-pengikutnya sebagai nama kelompok. Kelompok ini mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tetapi juga mempercayai bahwa pembawa kepercayaan yang lain seperti Buddha Gautama, Yesus Kristus, dan Dewi Kuan Im akan muncul kembali ke dunia. Sejak 2003, kelompok Salamullah memegang kepercayaan bahwa setiap agama adalah benar. Kelompok yang diketuai Lia Eden ini kemudian berubah nama yang kini dikenal sebagai Kaum Eden.
Lia Eden meninggal pada tanggal 9 April tahun 2021 di usianya yang ke-73 tahun di Jakarta. Sebenarnya masih banyak kasus serupa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Bahkan, fenomena ini sudah sangat sering terjadi sejak zaman dulu. Ada baiknya kita lebih memperkuat keimanan kita supaya tidak mudah terjerumus dalam aliran sesat yang mengatasnamakan Tuhan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk selalu update dengan berbagai informasi dan video menarik dari Spotistory. Bye!